Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Operasional kelas 4C yang beranggotakan Ana Eka dengan nomor akhir NIM 095, Nova Cornelia dengan nomor akhir NIM 096, Adinda Anissa dengan nomor akhir NIM 097, Ivania Putri dengan nomor akhir NIM 098 akan mempresentasikan tentang strategi operasi, lingkungan bisnis, sumber daya operasi dan kinerja, studi empiris perusahaan retail di Cina. Beberapa karakteristik unik dari sektor retail Cina dan teori-teori relevan yang digunakan dalam penelitian ini, secara khusus teori kontingensi, riset based view, dan lain-lain. Pasar retail Cina memberikan pengaturan yang sangat menarik untuk penelitian ini. Untuk sejarah retail Cina, sebelum tahun 1979, Cina adalah ekonomi kekurangan yang dibangun oleh sistem Avenpay yang dicirikan oleh perencanaan pusat dan alokasi politik dan administrasi. Cina juga seperti negara-negara komunis lainnya yang menjalankan ekonomi yang terencana total, di mana produksi dan distribusi komoditas dikendalikan oleh Biro Perencana Pusat, Kementerian Perdagangan, dan Material. Sistem distribusi ganda dibentuk di mana produsen dapat memproduksi sesuai kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar dan menjual produk ke toko-toko milik negara dengan harga pasar setelah memenuhi kontrak produksi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, persaingan atas kualitas produk dan distribusi yang efisien mendorong perubahan di sektor retail. Retail di Cina bergerak menuju pasar terbuka, dan pengecer Cina menjadi lebih digerakkan oleh pasar. Sektor retail di Cina mengalami transformasi yang dramatis, terutama setelah investasi asing di bidang retail dalam bentuk joint ventures disetujui oleh pemerintah Cina. Untuk saat ini, retail di Cina bergerak ke arah modernisasi dan transisi ekonomi yang melibatkan berbagai jenis kepemilikan dan format yang menjual berbagai macam produk konsumen di bawah persaingan ketat. Sejak tahun 1970-an, industri jasa Cina telah melihat ekspansi berkelanjutan dengan ekonomi yang tumbuh pesat. Ini telah menjadi fokus utama dan kekuatan pendorong penting bagi ekonomi Cina dan solusi utama untuk mengatasi masalah pengangguran yang serius. Tingkat pertumbuhan retail. 1. Industri retail di Cina mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, yaitu kemungkinan pada tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai lebih tinggi dari rata-rata tingkat pertumbuhan selama periode yang sama. Maka industri jasa Cina yang lebih padat karya daripada industri manufakturnya maka telah menjadi saluran utama untuk menarik lapangan kerja sosial. Sebagai salah satu industri jasa utama di Cina, maka tingkat pertumbuhannya itu menunjukkan dengan banyaknya pengajar Cina ini dengan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Cina mempunyai sejumlah raksasa domestik. Misalnya itu pada pangsa pasar. Di sana ada 2 pemain terbesar di sektor retail spesialis peralatan dan elektronik yang berkembang pesat, yaitu memberikan mereka kekuatan lokal dan platform untuk ekspansi geografis di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Maka di sisi lain tersebut, semakin banyak peritel asing yang mencari peluang untuk mengembangkan bisnisnya di Cina, sehingga hal ini memberikan mereka kekuatan lokal dan platform untuk ekspansi ke seluruh dunia.
Di sini, Cina mempunyai 15 perusahaan retail asing dalam daftar CCFA dan penjualannya pun naik 28%, dan terhitung juga 18% dari total penjualan yang dihasilkan oleh 100 pengecer teratas. Jadi, retail Cina ini telah mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama proses transformasi dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat menjadi ekonomi pasar. Pada tingkat perkembangannya pun, ekonomi yang tinggi telah menghasilkan tekanan dari berbagai faktor, termasuk meningkatkan biaya bisnis, meningkatkan kesadaran konsumen, preferensi pelanggan yang tidak dapat diprediksi, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, operasi retail ini di Cina adalah pasar yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini juga telah membantu kelas menengah, jumlahnya yang semakin bertambah banyak dan diperkirakan akan terus meningkat sampai 2020. Hal ini juga tentunya turut membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan upaya pengurangan pengangguran. Juga pertumbuhan ekonomi tersebut yang cepat dan meningkatkan belanja para konsumen. Beberapa pengecer domestik memiliki skala ekonomi yang luas, yang mencegah mereka beroperasi secara nasional dan mendorong mereka untuk menjadi pengecer terkemuka di wilayah tertentu, seperti Shanghai. Selain itu, semakin banyak pengecer dalam negeri, termasuk sejumlah badan usaha milik negara yang sebelumnya, telah mulai mengadopsi struktur manajerial yang serupa dengan retail internasional dan menjadi semakin kompetitif. Persaingan di antara pengecer Cina dan pengecer asing mungkin akan tumbuh lebih kuat di masa depan, karena mereka menargetkan populasi dengan perilaku pembelian dan tingkat pendapatan yang serupa. Selain itu, seperti yang disebutkan di atas, sejumlah besar perusahaan retail Cina telah menunjukkan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan beberapa raksasa domestik terkemuka telah mencetak rekor penjualan dengan mendominasikan nama merek nasional. Retail merupakan sektor dengan perputaran tenaga kerja yang tinggi. Tingkat turnover yang tinggi di pasar retail Cina memiliki implikasi besar bagi retailer dan dapat menjadi hambatan serius bagi produktivitas dan kualitas retail. Sejak reformasi kebijakan ekonomi pintu terbuka pada tahun 1978, industri retail Cina secara bertahap telah berubah dari satu dengan tingkat intervensi pemerintah yang sangat tinggi menjadi sistem yang lebih berorientasi pasar dan konsumen. Ada tingkat intervensi pemerintah yang tinggi dalam sektor retail Cina, misalnya menyatakan bahwa ada terlalu banyak lisensi dan persetujuan yang diperlukan dari berbagai departemen pemerintah sebelum membuka toko. Meski peritel milik negara yang sebelumnya menjadi komersil, pemerintah tetap memegang mayoritas sahamnya. Evolusi pola belanja retail di Cina seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejak kebijakan pintu terbuka pada 1978, standar hidup penduduk Cina telah meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Cina.
pasar konsumen yang besar di Tiongkok terfragmentasi secara geografis, memiliki pola konsumsi yang berbeda antara konsumen di pesisir dan di pedalaman. Cina sebagai pasar konsumen terbesar di dunia harus memahami pola konsumen untuk keberhasilan pengejar dan calon investor. Cina adalah negara kedua dengan ekonomi terbesar, namun masih terjadi kesenjangan pendapatan yang signifikan antara populasi pusat kota yang lebih kaya dan pinggiran kota. Konsumen Cina akan membayar mahal untuk produk yang lebih baik. Faktor yang berpengaruh bagi konsumen Cina yaitu jangkauan, kualitas produk, layanan, penyampaian layanan, dan suasana toko. Konsumen Cina akan mengunjungi beberapa toko dan mencari harga yang terbaik sebelum membeli suatu produk. Dengan begitu, pengecer di ekonomi pasar berkembang Cina diharapkan memiliki minat yang besar untuk memahami, mendapatkan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.